Jingle itu dalang manapun setiap kali menampilkan Semar, kalimat pertama yang diucapkan pasti itu. Bergegek, ugek-ugek, mel-mel, sakndulit. Kadang-kadang dibaca sakndulito, langgeng. Kadang-kadang gak pakai langgeng tapi ole-ole. Tapi itu intonasinya lucu nek. Karena saya bukan dalang ya ora iso lucu. Mungkin yang kamu bisa dalang bisa mengintonasikan itu dengan bagus. Jadi bergegek, ugek-ugek, mel-mel, sakndulit, langgeng. Bergegek itu kamu diam gak ngapa-ngapain. Ugek-ugek itu bergerak-gerak. Mel-mel itu mengais-ngais nyari makan. Sakndulit ya sakndulit. Langgeng itu abadi. Itu filosofi hidup untuk aktif, jangan pasif. Bergegek daripada kamu bergegek, ugek-ugeklah, gerak-geraklah, berupayalah, berusahalah. Mel-mel, yaitu makna harafiahnya nyari makan. Tapi cari apapun yang memang kamu ingin cari. Mimpimu apa, tujuanmu apa, kais-kais lah. Sakndulit, meskipun hasilnya cuma sangat sedikit, cuma sakndulit. Sakndulit itu kalau kamu pakai sabun colek terus mau culik, itu kan sakndulit namanya. Cuma akan langgeng. Kenapa langgeng? Kamu nikmati karyamu. Rasanya beda daripada kamu dikasih orang atau tidak menghasilkan apa-apa. Kamu nulis sendiri dan jelek, itu lebih langgeng daripada jiplak tulisannya orang lain. Nulis jelek itu sakndulit kan, isone mau sidik pak jelek lagi, tapi itu langgeng. Lebih abadi, lebih masuk dalam jiwamu. Jadi jangan bergegek. Nah, barang siapa yang sekarang bergegek, ugek-ugek lah. Nah, lo itu nasihati Semar. Mel-mel sakndulit langgeng. Jadi yang sedang merasa diam, ndak punya karya, ndak aktif, pasif, hidupnya monoton, rutinitas yang ndak membuahkan apa-apa, ugek-ugek lah. Gerak-gerak lah. Hasilkan sesuatu. Entah itu pikiran, entah itu perbuatan, entah itu produk apa. Tapi hasilkan sesuatu. Sekecil apapun, sejelek apapun, dia akan langgeng. Dia akan abadi. Nah, jadi tidak sekedar lucu. Kalau di dalang itu moconnya lucu. Dan biasanya yang lihat ketawa. Tapi di balik itu ada filosofi yang luar biasa. Jangan diam, jangan bergegek saja. Kalau kamu bergegek saja, tesismu nggak selesai-selesai, skripsimu nggak beres-beres, ya kan? Ugek-ugek lah, gerak-gerak lah. Apa ngono, moco-moco apa, nulis-nulis apa, nambah pengetahuan apa. Dapat sakndulit nggak apa-apa, lama-lama jadi sak gunung. Gitu loh. Jangan pasif. Nah, selama ini kita bergegek terus, tidak pernah ugek-ugek. Maka dimarahi oleh Semar. Bergegek tapi ugek-ugek. Jadi jinglenya itu, saya sebut jingle karena ini sering sekali diucapkan oleh Semar. Mau ngomong apapun, dia diawali dengan ini. Kadang-kadang di sela-sela ngobrol dia ngomong ini. Bergegek, ugek-ugek, mel-mel, sakndulit, langgeng. Ya, dengan intonasi dan nada khas Semar. Oke, kalau di Ponokawan, Semar itu kan punya 4 anak yang bukan lahir dari istri. Jadi ada Gareng, Petruk, 3 anak, Gareng, Petruk, Bagong. Sebenarnya itu simbol-simbol. Kalau Bagong itu simbol revolusi, karena dia selalu bantah. Kalau Gareng itu simbol kritisisme. Dia selalu mempertanyakan. Kalau Petruk itu simbol ketidakterikatan oleh aturan, pokoknya oleh dunia di level apapun. Itu Petruk. Yaitu ciptaannya para wali.
revolusi jadi bagong itu dari bahasa Arab sebenarnya bago. Bago itu kan semacam bangkang. Jadi oleh para wali ya semangat revolusi. Tadi ada Semar Gugat, itu karakter bagongnya yang muncul. Meskipun kalau di Jawa hari ini, di Indonesia, bagong itu kan yang kamu bayangkan simbol orang yang gendut. Wah, gendut itu besarnya sak bagong. Nah, ya memang bagong ini kalau di wayang ceritanya dia lahir dari bayangannya Semar. Jadi Semar itu punya bayangan, terus bayangannya karena Semar gendut, ya jadinya dia gendut. Kalau Petruk itu anak angkat, anaknya Raja Jin, namanya Petruk. Makanya dia gelarnya Petruk, lurah kantong bolong. Jadi kantong bolong itu ya, saya bilang tadi, dia nggak terikat oleh apapun yang duniawi. Barang apapun masuk, ya karena kantongnya bolong, ya hilang lagi, merosot lagi. Jadi nggak ada apapun yang bisa mempengaruhi dia. Jadi sekali-sekali kalau ada apa-apa, kalian pakailah aji-aji kantong bolong. Aji-aji kantong bolong itu suka-suka orang mau nabrakin kita apa, mau ngasih kita apa, tapi kita cuek aja biar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu aji-aji kantong bolong. Mungkin di momen-momen yang ketika kalian itu tidak penting, itu tidak harus, itu penting. Hari ini kan banyak hoak, kamu ribut opo-opo, ada isu, ada gosip yang tidak jelas. Itu kadang-kadang pakailah jurusnya Petruk, kantong bolong. Jadi kalau besok kalau ada orang ngomong hoak, ya kamu bikin aja komentar kantong bolong. Biar aja masuk tapi nanti akan keluar lagi. Jadi nggak harus dipikir serius. Nah, itu punokawannya Pandhawa. Gareng, Petruk, Semar, Bagong. Terus kita masuk ke ajaran sekarang. Yang tadi di awal kan gambaran fisiknya, filosofi yang kita ambil dari fisik. Jadi fisiknya saja punya makna filosofis yang luar biasa. Itu makanya kita tidak bilang sebenarnya sosok Semar itu ideal orang Jawa tentang ketuhanan dan kebertuhanan. Nah, sekarang kita lihat ajaran-ajaran dan yang Semar yang tadi berpengaruh di orang Jawa, baik melalui Hindu maupun melalui Islam. Banyak istilah yang kita dengar, khususnya di dunia Jawa, apalagi kita hidup di Jogja. Inti ajarannya ini dijadikan slogan di mana-mana adalah ojo dumeh, eling sama waspodo. Jadi hidup kita harus punya pondasi 3 hal ini. Ojo dumeh, eling sama waspodo. Ojo dumeh itu sikap mental, eling dan waspodo itu pikiran. Jadi ojo dumeh itu makna harafiahnya jangan mentang-mentang. Di level apapun, perilaku, kata-kata, ucapan, bahkan termasuk kata hati, bersitan yang muncul di hati. Jangan mentang-mentang, ojo dumeh. Mentang-mentang cakep terus gonta hati pacar, nah, itu ojo dumeh. Mentang-mentang pinter terus minteri kancane, itu ojo dumeh. Mentang-mentang banyak kan kamu mentang, bahkan kadang-kadang kan kamu jelek aja mentang-mentang. Ya kan, mentang-mentang jelek kayaknya kan, gitu ada kan. Oke, mentang-mentang jomblo kan ada. Banyak loh kamu mentang-mentang itu. Kamu bisa nyari contoh sendiri sebanyak mungkin. Oke kan, kadang-kadang miskin aja kan mentang-mentang. Saya miskin loh, saya ini termasuk golongan orang yang tertindas loh, saya ini mentang-mentang gitu, mentang-mentang miskin. Hati-hati, aja dumeh. Jadi yang bisa mentang-mentang itu nggak cuma yang kaya. Jadi begitu kamu larut
oleh kondisimu saat ini dan kamu jadikan dia modus untuk kepentinganmu yang sementara, itu biasanya sudah dumai. Ojo dumai. Betul. Mentang-mentang ndak lulus kuliah terus, itu kan mentang-mentang. Ya kamu teruskan sendiri. Mentang-mentang jomblo kalau malam minggu terus ngapain gitu kan. Ya wis, kamu rumuskan sendiri. Pokoknya aja mentang-mentang. Termasuk laki-laki dan perempuan. Kadang-kadang jangan salah, perempuan mentang-mentang juga ada. Mentang-mentang perempuan apa-apa pengen didahulukan. Kan ada ladies first kan gitu. Meskipun ngantrinya telat, kan ladies first, minta pertama. Itu termasuk. Cowok juga begitu. Mentang-mentang cowok, banyak sekali contohnya. Mentang-mentang santri, mentang-mentang ikut ngaji filsafat, sekarang kemana-mana ngomongin filosofis. Nah itu termasuk mentang-mentang. Baru ngerti 1-2, wah kemana-mana sudah berfatwa filsafat. Ojo dumai. Oke, sejauh mana itu dumai apa enggak, kalian yang bisa ngukur. Karena ukurannya itu tidak bisa materinya, tapi sikap batinmu. Hal yang sama mungkin mentang-mentang di yang satu, tapi di yang satu sebenarnya enggak. Pinjem uang misalnya, karena kamu tidak punya duit terus pinjem uang. Gayamu pinjem uang, sikap batinmu pinjem uang, itu akan menunjukkan kamu mentang-mentang apa enggak. Termasuk ketika kamu ngutangi. Sikap batinmu ketika ngutangi temenmu itu bisa beda antara kamu mentang-mentang dan enggak mentang-mentang. Yang ngerti kamu sendiri. Jadi ojo dumai. Yang kedua, gimana caranya Pak biar saya enggak dumai? Eling. Selalu hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Selalu hadirkan yang sejati di kepalamu. Kalau dia hadir terus, biasanya kamu terhindar dari dumai. Lawan paling gampang dari dumai itu ikhlas. Dan untuk bisa ikhlas, kamu harus eling. Selalu hadirkan Allah setiap mau mengambil keputusan. Selalu masukkan dia di hatimu dan di kepalamu. Itu namanya orang eling. Eling itu kalau dalam konotasi Jawa tidak sekedar kamu ingat dia ada, tapi dia berpengaruh dalam hidupmu. Misalnya kamu ingin membela agama terus kamu mukul orang, ngeprok-ngeprok toko. Kalau ditanya, mbok ingat Allah, mesti ngomong, ini karena saya ingat Allah, ingin bela Allah. Tapi itu ingat dan bela Allah hanya di mulut. Allah tidak hadir dalam hidupmu karena nggak mungkin Allah semacam itu. Ketika kamu mencaci maki misalnya, apalah orang yang nggak cocok alirannya sama kamu. Ketika kamu maki-maki ini, meskipun kamu merasa ini demi Allah, ini demi kejayaan agama, tapi perilakumu tidak menunjukkan bahwa kamu sedang eling. Karena kalau kamu eling, kamu tidak mungkin berani maki-maki. Kamu tidak mungkin berani mukul-mukul, tidak mungkin berani melecehkan orang. Kamu akan malu. Kenapa ada Allah dalam hidupmu? Jadi itu gunanya eling. Ojo dumeh, eling. Terus yang ketiga waspodo. Waspodo itu hati-hati, tidak sembrono. Kenapa harus waspodo? Jangan-jangan yang kamu tadi eling, yang kamu lakukan tidak cocok, bikin malu kalau ketahuan sama yang kamu eling tadi. Maka hati-hati. Jadi sekali-sekali tidak sholat nggak apa-apalah, nggak ada yang cerewet ini. Tapi nggak enak ya. Katanya kan itu eling dan waspodo. Jangan-jangan hanya gara-gara salah kecil ini terus Allah tidak berkenan, terus Tuhan tersinggung, marah sama aku, susah nanti. Itu waspodo namanya. Jadi eling dan waspodo itu biasanya satu paket.
Orang yang tidak waspada biasanya gampang kehilangan elingnya. Orang yang selalu eling itu biasanya cenderung untuk waspada. Jadi ojo dumeh, eling dan waspada. Itu yang jadi basis ajaran. Kalau di filsafat Jawa biasanya dikonotasikan sama Semar. Oke, terus sikap mentalnya apa yang utama? Itu ada 3. Tadah, peradah, dan yang ketiga ora wegah. Tadah itu sikap mental yang dikasih apa aja ayo ndak apa-apa, ndak komplain, ndak mengeluh, selalu bersyukur. Itu namanya tadah. Jadi kalau di agama mungkin semacam qanaah. Itu tadah. Dikasih apa aja ya. Dapat sedikit alhamdulillah, dapat banyak alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, saya malam ini ngaji ndak ngerti apa-apa belas. Itu alhamdulillah, ndak apa-apa. Itu namanya tadah. Berarti Allah belum mengizinkan saya ngerti sesuatu. Mungkin memang belum waktunya. Alhamdulillah, itu tadah. Alhamdulillah Pak, saya sudah lulus 3 tahun yang lalu. Cuma pacar belum dapat-dapat. Nggak apa-apa, tadah. Mungkin Allah belum mengizinkan aku dapat pacar. Mungkin dengan jomblo aku bisa lebih dekat sama Allah. Wow. Ya apa-apa lo kan bisa digiring ke sana. Itu tadah. Terima kasih ya Allah, kamu ndak ngasih aku kesempatan untuk banyak dosa dengan jomblo misalnya. Lo itu tadah namanya. Jadi ndak ada yang ndak bisa disyukuri bagi orang yang punya sikap mental tadah. Dapat E, alhamdulillah dapat E, berarti aku harus belajar lagi. Memang aslinya aku belum ngerti apa-apa sih, kalau dikasih A malah keliru. Harusnya memang E biar tak sampai aku ngerti terus dapat A. Itu namanya tadah. Kamu bisa nyari momen apapun yang paling sedih, paling tidak enak, tapi kalau sikap mentalmu tadah, tidak ada yang bikin kamu sedih. Kamu akan selalu bersyukur. Alhamdulillah dikasih sakit, berarti oleh Allah disuruh istirahat. Allah berarti masih sayang, ada kesempatan ngurangi dosa. Ada banyak. Tergantung sikap mental. Tapi kalau sikap mentalmu penuntut dan pengeluh, dapat apa saja kamu akan nuntut dan ngeluh. Kamu lulus kumlot aja kan mengeluh. Buat apa Pak kumlot? Yang penting itu kan besok dapat kerja apa enggak. Apa sih gunanya kumlot? Lo kumlot itu lo mengeluh. Iya kan? Kamu sudah dapat kerja juga ngeluh, Pak kerja kayak gini hasilnya nggak seberapa Pak, paling cukup buat makan lah. Kalau besok mau punya istri, punya anak dikasih apa Pak? Ngeluh. Loh itu sudah dapat kerja, apalagi kalau kamu nggak dapat kerja. Yang salah bukan dapat kerja atau enggak, kumlot apa enggak, tapi sikap mentalmu yang keliru. Maka katanya Semar harus tadah. Tidak ada yang nggak bisa diambil hikmahnya, tidak ada yang nggak bisa disyukuri. Itu sikap mental. Yang kedua peradah. Berhadapan dengan yang atas tadah, dengan horizontal lingkungan sekelilingmu itu peradah. Mentalmu adalah mental memberi. Jangan punya mental minta-minta dan mudah menerima. Kalau di agama tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu peradah. Memberi nggak harus uang, ngasih nggak harus sesuatu. Minggu lalu kan di Krishna itu bahkan senyum pun sedekah. Peradah. Apa yang kamu punya kasih ke orang lain. Yang tehnya masih ada, sebelahnya sudah kosong gelasnya, boleh teh mas. Nah, kalau temennya nggak malu kan, ya sini tak ambilnya gitu. Nggak apa-apa, itu namanya peradah. Jiwanya jiwa sosial. Jadi kalau sama Allah menadahkan tangan, sama lingkungan sekeliling
ngasih. Sama Allah tangan di bawah, sama manusia yang lain tangan di atas. Jangan dibalik. Sama Allah kamu tangan di atas, jadi Allah itu kok perintah terus tiap hari. Ya Allah saya kumlot loh ya. Ya Allah pacar cantik loh ya. Ya Allah diperintahi tiap hari. Sama Allah kamu tangan di atas. Sama manusia kamu tangan di bawah. Pak mohon kebijaksanaannya Pak. Pak mohon kualik. Jadi sama Allah itu tadah, sama manusia yang lain peradah. Dan yang ketiga, ojo males, ora wegah. Sumber persoalan saya sering bilang itu males. Jangan males. Tidak usah milih-milih pekerjaan. Kadang-kadang kamu nyembelikan Allah bikin kayak gitu aja, nanti besok kalau sudah mau waktunya digarap sebentar aja selesai. Itu biasanya terus jadi sumber masalah. Jatahku presentasi masih lama, besok aja kalau deket. Itu biasanya terus masalah, karena waktunya kamu bikin printernya error. Waduh listriknya mati. Waduh, itu salahmu dewe. Karena kamu selama ini males, ora wegah. Jangan wegahan. Kalau bisa dikerjakan hari ini, kerjakan hari ini. Jangan ditunda-tunda. Besok ngerjain yang lain masih banyak. Fa'idha faroghta fansab, kan katanya agama gitu. Kalau selesai ganti kerjaan yang lain masih banyak. Tidak mungkin manusia itu nganggur. Jadi kalau ingin jadi manusia utama, kalian harus punya sikap mental utama. Sikap mental utama itu apa? Tadah, peradah, terus ora wegah. Oke. Terus ada 4 pilar ajarannya dari naskah-naskah yang ngomong tentang Semar. Saya tidak akan jelaskan detail satu-satu ya, panjang lebar, tak jelasin sekilas-sekilas. Beberapa kalian sudah paham. Yang pertama, sering sekali disebut manunggaling kawula Gusti. Hakikatnya saya sebut itu setara karena konsepnya mirip dengan ittihad, hulul, wahdatul wujud, fana dan baqo. Ittihad itu dari bawah ke atas. Jadi ittihad itu usaha seorang hamba untuk menyatukan diri dengan Tuhan. Jadi bersatu. Kalau sudah bersatu ya biasanya manusianya hilang. Kancanya lawannya ittihad itu hulul. Kalau hulul dari kata-kata hal, kebalik. Kalau hulul, Tuhannya yang masuk ke dalam diri manusia. Tuhan merasuki manusia. Kata-kata merasuki ini sering banget disalahpahami, terus dianggap manusianya jadi Tuhan. Sebenarnya nggak serumit itu. Kalau kamu berpikir yang ada di pikiranmu, yang jadi pertimbangan kesadaranmu itu selalu Allah, itu sama dengan Allah manjing dalam dirimu. Ketika kamu mau melakukan apa saja, pertimbangannya Allah, itu hulul. Kamu jadikan, ketika kamu melihat sesuatu, kamu mikir, ini yang diridhoi Allah apa enggak, melihat yang kayak gimana sih? Ini ngomong yang menurut Allah baik kayak gimana sih? Ini bersikap pada teman yang menurut Allah baik kayak gimana sih? Bersikap pada guru yang menurut Allah baik kayak gimana sih? Kalau hidupmu modusnya semacam ini, itu sama dengan Allah bertempat dalam dirimu. Jadi tidak harus roh sama roh, rohnya manusia sama rohnya Allah jalin bersatu, terus wahdatul wujud, terus sesat, terus kafir-kafiran. Tidak. Jadi persatuan terjadi ketika modus hidupmu adalah modus hidupnya Allah. Berarti kamu sekarang sudah jadi manusia Allah, manusia langit. Karena orientasimu selalu ke atas. Nah itu gampang-gampangannya itu. Dan orang yang bisa menghayati kehadiran Allah dalam hidupnya ini, bisa kamu sadari, kamu hayati, itu rasanya nikmat luar biasa.
Itu yang bikin para sufi sering tidak mau kembali dari wilayah ini. Kadang-kadang terus ngomyang disebut satohat. Aku jatuh cinta sama Allah, indahnya dekat sama Allah. Karena dia merasakan sendiri Allah hadir dalam hidupnya. Oke, yang semacam itu namanya manunggaling kawula Gusti. Kita ini hamba. Manunggal dengan Tuhan kita berarti apa? Lenyapkan kepentinganmu, yang kamu bunyikan kepentingan majikanmu. Buruh itu kan, kalau mungkin kamu, pokoknya analoginya juragan sama buruh. Yang ada di pikirannya buruh, itu kan selalu kepentingannya juragan. Kalau buruh itu masa apa ya enaknya hari ini, itu kan tidak mikir kesenanganku apa, tapi kesenangannya juraganku. Juraganku sukanya aku bersihin kamar jam berapa. Juraganku sukanya menoto kasure kayak gimana. Juraganku sukanya dan seterusnya. Yang ada di pikirannya hanya kepentingan majikannya. Kondisi semacam ini disebut manunggaling kawula Gusti. Jadi modenya semacam itu. Ya kalau itu kepemimpinan berarti jangan khawatir. Kalau kamu abdikan hidupmu pada Allah, sebaliknya Allah nanti yang memperhatikan hidupmu. Kamu gak usah khawatir nanti saya makan apa, jangan-jangan kakean sholat nanti saya ndak sempat kawin, Pak. Kakean poso nanti saya ndak sempat kerja, Pak. Kalau kamu abdikan hidupmu untuk Allah, jangan khawatir, Allah yang ngopeni hidupmu. Dan level ini jalan sedalam penghayatanmu. Kalau kamu ragu-ragu, misalnya kamu hanya yakin mode ini 10%, ya Allah akan main di hidupmu 10%. Kalau kamu yakin mode ini 20%, ya mainnya Allah dalam hidupmu 20%. Kalau kamu memperhatikan kepentingannya Allah 20%, Allah memperhatikan kepentinganmu 20%. Manunggalnya semacam itu. Kalau kamu bisa 100% lebur, maka kamu jadi manusia langit, manusia Allah. Itu manunggaling kawula Gusti. Oke, itu kalau di kitab-kitab biasanya jelimet. Sebenarnya maknanya simpel. Pakai analogi tadi, juragan sama pembantu. Terus pilar yang kedua. Jadi ajaran yang pertama ngajarin kita bahwa persembahkan hidupmu secara total hanya untuk Allah. Manunggalkan hidupmu dengan Allah. Itu manunggaling kawula Gusti. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Persembahkan hidupmu, ibadahmu, hidup matimu hanya untuk Allah. Oke, yang kedua, jadi hiduplah dengan kesadaran manunggaling kawula Gusti. Kesadaran bahwa semua makom hidupmu itu adalah ibadah karena kamu sedang manunggal dengan Tuhan. Bahkan ada cerita Semar itu 100% hidupnya adalah sembahyang. Itu manifestasi dari inna sholati tadi. Jadi sembahyang, sholat itu tidak cuma di masjid kayak gini. Ketika kamu naik motor, ketika kamu belajar, ketika kamu sekolah, ketika kamu di kamar mandi, itu sebenarnya manifestasi persembahkan semua itu hanya untuk Allah. Kalau di fikih, semua aktivitas kita harus ibadah. Berarti dipersembahkan untuk Allah. Berarti modusnya adalah kamu carilah Allah ridho yang kayak gimana. Sehingga di situ terus positioningnya kamu harus cari ilmu biar ngerti mana yang diridhoi Allah, mana yang tidak. Putar-putarannya nanti di situ. Yang kedua, sadarilah sangkan paraning dumadi. Hakikat hidup ini dari mana dan mau kemana. Itu namanya sangkan paraning dumadi. Keberadaan manusia di dunia ini. Dunia ini namanya alam madya. Sebelum kita hidup sekarang ada alam purwa. Hidup yang akan datang namanya alam wusono. Jadi roh kita itu sebenarnya menempuh perjalanan yang sangat panjang. Hari ini kita ada di level perjalanan fase tengah-tengah.
Karena sebelumnya ada, sesudah nanti ada. Maka di Jawa dikenal urip iku koyok wong mampir ngombe. Sekedar mampir sebentar terus melanjutkan perjalanan lagi. Jadi kayak kalian pulang kampung di tengah jalan mampir di warung. Nah, itulah dunia. Jadi berarti dunia ini bukan asalmu, juga bukan tujuanmu. Jangan sampai kamu menjadikan dunia saat ini sebagai tujuan. Karena begitu kamu jadikan tujuan, kamu sedang keluar dari jalur sangkan paraning dumadi. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu kan dari Allah dan untuk Allah. Kita akan kembali ke sana. Jadi modelnya melingkar. Itu yang disebut sangkan paraning dumadi. Kita dari Allah dan akan kembali ke Allah. Jangan sampai kita nyeleweng, kita ngambil jalur yang nanti tidak nyampe ke sana. Jadi perjalanan kita menuju ke sana hanya mampir ngombe, minum sebentar terus melanjutkan perjalanan lagi. Maka jangan terlalu diambil hati dunia ini. Katanya orang-orang kejawen, ya dunia biarkan jalan apa adanya, ambil secukupnya untuk bekalmu. Karena perjalanan masih jauh. Kalau terlalu kamu ambil hati, ya bisa-bisa hatimu tertambat di dunia ini, padahal perjalananmu masih panjang. Ketika hatimu tertambat oleh dunia, kalau bahasanya filsafat Islam, nafasmu tidak bisa mutmainnah. Padahal hanya nafsul mutmainnah yang bisa irji'i ila rabbiki. Jadi itu teori sangkan paraning dumadi. Oke, saya agak cepet-cepet ya nanti biar kena semua. Oke, terus ya nanti yang nggak terlalu paham diulang lagi rekamannya. Karena ini ilmu yang tidak bisa dikejar hanya pakai akal, harus dihayati. Jadi dokumen yang tidak cukup dipahami, tapi harus direnungkan. Paham gampang. Di atas paham kamu harus bisa merenungkan. Setelah kepegang, direnungkan itu berarti dicari relevansimu dengan kehidupanmu sehari-hari. Kalau sudah ketemu hasil renungan, jalankan, implementasikan, lakukan itu. Dari situ kamu akan ketemu kemuliaan, pencerahan. Sama kayak Al-Quran. Al-Quran itu ya memang harus dibaca, tapi di atasnya baca ada dipahami. Cuma jangan sekedar dipahami. Kalau kamu pahami, jangan-jangan pemahamanmu berhenti di abad ke-6. Kamu renungkan. Direnungkan itu cari relevansinya sama hidupmu. Kalau sudah ketemu itu, berarti kamu sudah bisa ngambil petunjuk dari Al-Quran. Implementasikan. Sama kayak sastra-sastra Jawa. Ilmu kayak gini kan kalau di Jawa sering disebut sastra cetha. Atau sastra cetha itu sastra yang tidak ada tulisannya. Kamu membacanya harus lewat realitas kehidupan sehari-hari. Sering disebut sastra jendra hayuningrat. Kalau zaman dulu anak-anak muda kayak kalian dianggap tidak mungkin bisa paham sastra jendra. Paham bisa, tapi menghayati tidak akan bisa. Paham itu berarti ngerti karepe, tapi ngelakoni nggak mungkin bisa. Karena di Jawa ilmu itu kelakoni kanthi laku. Maka tantangannya adalah patahkan mitos bahwa hanya orang-orang tua yang ngerti sastra jendra. Kalian yang muda sebenarnya ya bisa. Asal mau ini yang abot. Godaannya oke. Kamu selalu diiming-imingi oleh besok kerja apa, besok dapat pacar apa enggak, pacarnya jelek apa enggak, terus bisa kaya apa enggak, bisa beli mobil apa enggak, kurang punya rumah apa enggak, dan seterusnya. Itu yang sering bikin kamu terhalang. Jadi hijabnya dunia. Bahkan hari ini kayak ramalannya Nabi, hijabnya bahkan muslim yang lain. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Gara-gara orang Islam kamu tidak paham Islam yang benar itu kayak gimana. Karena kamu selalu kejebak. Loh, jangan-jangan Islam yang itu. Oh, jangan-jangan Islam itu. Islam yang ini kayak Islam. Selalu gitu. Kamu
kejebak stereotype, mainstream, sehingga kamu lupa kesejatiannya Islam. Oke, terus pelajaran ketiga dari sosok Semar adalah kasedan jati. Ini dari akar kata sedo. Sedo itu mati. Makanya ada hadis kafa bil mauti wa idhon, cukup dengan kematian sebagai nasihat. Jadi kasedan jati biasanya isinya tuntunan hidup mati yang sempurna. Konsep kalau di sufi kasedan jati itu setara dengan fana fillah. Fana fillah itu lenyapkan egomu, ganti dengan Allah. Lenyapkan dirimu, ganti dengan Allah. Lenyapkan keinginanmu, ganti dengan keinginannya Allah. Nah itu fana fillah. Kalau orang Jawa untuk mencapai fana fillah itu tidak sekedar jangan melakukan perbuatan jelek, perbuatan berdosa, tapi juga jangan melakukan perbuatan yang tidak pantas. Namanya perbuatan orailok, atau perbuatan yang akibatnya negatif. Kadang disebut kualat. Jadi tidak pantas itu tidak ilok. Misalnya kalau sama orang tua ngomongnya harus sopan lo ya. Seperti apapun kondisi orang tua, sesalah apapun mungkin orang tua, tidak ilok kalau ngomong gak sopan. Gak ilok itu tidak pantas. Jadi levelnya lebih tinggi daripada baik buruk atau benar salah. Namanya tidak ilok. Ada lagi kualat. Jadi kualat itu kalau di Hindu bisa kamu sandingkan sama hukum karma. Hati-hati, mungkin tidak haram, mungkin boleh saja sama masyarakat. Tapi kalau menyakiti orang, nyusai orang, jangan-jangan nanti balik lagi kualat. Mungkin benar kamu menyesatkan, mengkafirkan dia. Cuma kalau dia hatinya sakit, dan sakit hatinya itu berdampak negatif, balik pada kamu yang menyakiti. Karena dosanya orang tersakiti kan makbul. Jangan-jangan kamu kualat. Itu semesta kosmologisnya Jawa kenal terminologi orailok sama kualat. Jangan ya meskipun segitu ya jangan segitunya lah. Ngono ya ngono ning ya aja ngono. Islam ya Islam ning ya jangan segitunya. Nah itu kenapa khawatir kualat. Kualat itu jangan-jangan balik ke dirimu sendiri. Yang ngeritik, jangan sampai segitunya lah. Jangan-jangan kamu nanti kena masalah yang sama. Itu namanya kualat kalau di Jawa. Dan ini agak susah dicari bahasa Indonesianya kualat itu apa, agak susah. Kualat itu tidak ono. Orailok juga tidak ada. Tidak pantas sebenarnya, itu agak serampangan. Tidak ilok itu tidak selalu pas dengan tidak pantas, tapi tidak ilok. Di luar Jawa saya nggak tahu ada apa enggak. Ndak ilok sama kualat. Kalau kualat mungkin sudah di bahasa Indonesia kan. Tapi sebenarnya konsepnya mungkin agak jejer sama kalau di Hindu ada karma, buah perbuatan. Oke, yang keempat ada pelajaran. Itu nulisnya pelajaran, maksudnya pilar ajaran ya. Mocornya aja disambung. Tadi pelajaran. Itu maksudnya pilar ajaran. Kalau di Indonesia terus jadi pelajaran. Cuma kalau kamu salah moco jadi pel. Terus yang keempat, memayu hayuning bawono. Istilah yang paling sering kamu dengar hari-hari ini dari Sultan Hamengkubuwono. Buwono apa bawono kan gitu, terus kamu gegeran. Oke, di nas-nas Jawa itu memayu hayuning bawono. Jadi memayu hayuning bawono itu memperindah keindahan dunia. Itu kan agak unik terminologinya. Lah sudah indah kok diperindah lagi. Maksudnya apa? Memberi makna hidup. Hidup ini sudah bermakna, sudah indah, berilah makna yang indah. Caranya gimana? Memayu itu, bawono itu maksudnya dunia sekarang ya, jagat rame kalau bahasanya orang Jawa. Jadi memayu itu apa?
Tanamkan kebaikan, nanti dia akan tumbuh kebaikan juga. Ini logikanya petani. Kalau kamu nanam yang baik, hasilnya juga baik. Dunia ini sudah cantik, tapi kalau kamu tidak cantik, kecantikannya akan rusak. Maka percantiklah dunia yang sudah cantik ini. Caranya apa? Berbuatlah baik. Kalau kamu berbuat baik, dunia ini akan semakin cantik. Karena buah perbuatan baikmu adalah kebaikan juga. Itu makna aktifnya. Makna pasifnya apa? Kekanglah egomu, kekanglah hawa nafsumu, kontrollah dia biar tidak ngerusak dunia. Karena yang ngerusak dunia itu biasanya ya nafsu, hasrat, ambisi. Jadi memayu hayuning bawono, tanamkan kebaikan, kontrollah nafsu. Jalannya gimana? Ikra, bacalah realitas. Kalau di Jawa, membaca realitas itu lahir terminologi namanya ilmu titen. Alam semesta ini ada hukumnya. Untuk kita ngerti yang baik mana, yang buruk mana, titeni. Ilmu titen itu ilmu ingat-ingat. Bacalah sunatullah. Sunatullah ini enggak berubah, maka ingat-ingatlah. Kalau kamu malas, ya nanti tidak sukses. Kamu akan bodoh. Kalau kamu tekun, rajin, kamu akan pinter. Ini ilmu titen. Titeni aja, diingat-ingat. Rumusnya tidak akan berubah kok. Itu yang kalau di Jawa namanya ilmu titen. Kalau musim kayak gini, nanti hawanya kayak gini, itu di Jawa lengkap. Di Jawa itu ada wuku, ada mongso, ada dino, ada weton, macam-macam. Itu jenis ilmu titen. Bisa merumuskan karakter orang, bahkan dari model wajah, dari bentuk tubuh, dari andeng-andeng, dari kalau orang Jawa adalah kalau andeng-andengnya di mana biasanya cirinya orang sekian. Kalau perempuan itu model rambutnya kayak gimana cirinya sekian, model itu ilmu titen. Bahasa luasnya sunnatullah. Jadi caramu untuk berbuat baik dalam rangka memayu hayuning bawono apa? Baca sunatullah. Itu yang disebut ilmu titen, ilmu petung, memperhitungkan dan niteni. Hidup ini ada rumusnya. Jangan ngawur. Oke, niteni ini kan nanti kalau di barat melahirkan sains. Ilmu pengetahuan sains yang luar biasa. Jadi modusnya orang barat itu kan gara-gara ilmu titen. Pinternya mereka membaca fenomena-fenomena alam yang ajek. Kalau dia tidak ajek, tidak akan jadi sains. Karena dia ajek terus dititeni dan dirumuskan, lahirlah sains. Itu yang disebut memayu hayuning bawono. Oke.